Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Mrs. Novi's channel. So today we will discuss about simple present tense. Ya, jadi hari ini Miss akan membahas tentang apa itu simple present tense. Ya, di sini Miss akan menjelaskan dulu apa sih simple present tense dalam bahasa Indonesia. Baik, simple present tense itu adalah bentuk kalimat yang menyatakan kegiatan sehari-hari secara berulang-ulang. Jadi kalau kita buatkan satu contoh kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan kalimat simple present tense, misalnya saya makan setiap hari. Nah, kalimat tersebut adalah contoh kalimat simple present tense dalam bahasa Indonesia, yang mana menyatakan bahwa saya makan setiap hari itu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan. Seperti itu. Nah, ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris, saya makan setiap hari menjadi I eat every day. Nah, itu contoh sederhana dari kalimat simple present tense. Kita cari contoh lain. Misalnya, ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. Ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris menjadi I go to school every morning. Itu pun adalah contoh kalimat simple present tense, yang mana saya pergi ke sekolah setiap pagi dilakukan secara berulang-ulang atau menjadi rutinitas dan kebiasaan. Nah, dua kalimat tersebut adalah contoh kalimat simple present tense. Nah, tadi Miss sudah menjelaskan tentang contoh. Kita beranjak ke lebih detail lagi apa itu simple present tense. Jadi, simple present tense itu dibagi menjadi dua bentuk, ya. Ada dua bentuk. Yang pertama, kalimat verbal atau simple present tense bentuk verbal. Yang kedua ada simple present tense bentuk nominal. Nah, kalian harus bisa membedakan apa itu simple present tense verbal, apa itu simple present tense nominal. Nah, di sini untuk kalimat simple present tense yang bentuk verbal itu kalimat yang di dalamnya menggunakan kata kerja. Untuk kalimat simple present tense bentuk nominal itu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja melainkan menggunakan to be. Seperti itu. Kita bahas yang verbal dulu. Yang pertama, simple present tense bentuk verbal, yang mana ketika membuat kalimat simple present tense bentuk verbal itu harus menggunakan kata kerja. Apa sih kata kerja? Atau contohnya apa saja kata kerja? Kata kerja itu banyak dan biasa kita temui sehari-hari. Contohnya makan, minum, belajar, menulis, tidur, pergi, jalan, dan lain sebagainya. Kata kerja itu sering kita jumpai sehari-hari dan sering kita gunakan sehari-hari. Ketika kalian paham apa itu kata kerja, kalian pasti sudah tahu apa saja yang termasuk ke dalam kata kerja. Nah, kata kerja itu yang harus ada atau harus hadir dalam setiap kalimat simple present tense bentuk verbal. Misalnya, saya makan setiap hari. Yang menjadi kata kerjanya itu makan. Jadi ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris jadi I eat every day. Itu juga sudah menjadi kalimat simple present tense bentuk verbal. Untuk rumus dari simple present tense bentuk verbal itu ada subjek, ya. Ada verb.
verbnya harus ditambahkan s atau es, dan ada objek atau complement. Ini adalah rumus simple present tense bentuk verbal. Tapi sebelum kalian bisa masuk atau membuat kalimat simple present tense bentuk verbal, hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu yaitu subjeknya. Kenapa? Karena di sini ada verb yang ditambahkan huruf s atau is. Nah, jadi kita harus paham dulu terkait subjeknya yang nanti akan menjadi penentu apakah verb atau kata kerja dalam kalimat tersebut harus menggunakan huruf s atau is atau tidak menggunakan huruf s atau is. Ya, ketika kita menggunakan subjek yang berupa pronoun atau kata ganti yaitu I, you, they, we. Ulangi, ketika kalian menggunakan subjek atau pelaku berupa pronoun yaitu I, you, they, we, verb yang kalian gunakan setelahnya itu verb murni, verb 1 tanpa ditambahkan huruf s atau is. Tetapi ketika kalian menggunakan subjek atau pelaku dari pronoun yang mana she, he, dan it, itu verbnya atau kata kerjanya harus ditambahkan s atau is. Contohnya, ketika kalian mau menggunakan subjek they, kita bikin kalimat mereka membaca buku, berarti subjeknya they. Nah, ketika subjeknya they itu otomatis verb atau kata kerjanya itu harus murni verb 1 tanpa ditambahkan s atau is. Jadi kalimat mereka membaca buku ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris yaitu they read a book. Harus murni read verb 1. Jadi they read a book. Beda lagi ketika kita mau menggunakan subjek she, he, atau it. Contoh, dia perempuan membaca buku. Berarti ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris, dia perempuan itu kan she. Jadi she reads a book. Verbnya harus ditambahkan s. Reads a book. Jadi she reads a book. Dia perempuan membaca buku. Nah, itu juga berlaku ketika kita mau menggunakan subjek yang merupakan nama orang atau kata benda. Jadi ketika kita menggunakan subjek yang merupakan nama orang atau kata benda yang tunggal atau satu jumlahnya, itu kalian harus menambahkan huruf s atau is pada verb yang digunakan. Tapi ketika subjeknya nama orang atau kata benda yang sifatnya jamak lebih dari satu, itu verbnya murni. Nah, kita buat contoh nama orang yang tunggal. Misalkan Novi membeli buku. Ketika kita translate itu karena subjeknya nama orang yang sifatnya tunggal, berarti kata kerjanya harus ditambahkan huruf s atau is. Novi membeli buku. Jadi Novi buys a book. Harus ditambahkan s. Buy ditambahkan s jadi buys a book. Novi buys a book. Tapi lain cerita ketika subjeknya nama orang atau kata benda yang sifatnya jamak. Misalkan Novi dan Reni membeli buku, menjadi Novi and Reni buy a book. Tidak boleh ditambahkan s atau is. Nah, itu dia penjelasan untuk simple present tense bentuk verbal yang mana kita harus paham dulu kita menggunakan subjek yang sifatnya tunggal atau jamak, atau subjek yang merupakan pronoun I, you, we, they, atau subjek yang merupakan pronoun she, he, it. Nah, itu yang nantinya akan menjadi pembeda
verbnya atau kata kerjanya harus ditambahkan huruf S atau IS, atau verbnya harus murni seperti itu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke penjelasan simple present tense bentuk nominal, yang mana simple present tense bentuk nominal itu di dalamnya tidak terdapat kata kerja namun menggunakan to be. Ini yang harus kalian perhatikan, bahwa to be dalam simple present tense atau to be present itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ada am, yang kedua ada is, yang ketiga ada are. Kenapa ada 3? Nanti si to be ini yang akan memisahkan subjek yang berupa pronoun. Kita akan terus selalu berkaitan dengan pronoun karena pronoun itu merupakan subjek atau pelaku utama dalam sebuah kalimat yang biasa kita buat atau kita ucapkan sehari-hari. Nah, kita pisahkan dulu mana pronoun yang merupakan pasangan to be am, to be is, sama to be are. Nah, di sini Ibu sudah siapkan bahwa to be am itu berpasangan dengan I. Untuk to be is itu berpasangan dengan she, he, dan it. Dan yang terakhir untuk to be are itu berpasangan dengan you, they, we. Selain dari subjek yang pronoun I, you, we, they, she, he, it, itu misalkan kita membuat kalimat dengan menggunakan nama orang yang sifatnya tunggal itu menggunakan to be is. Ketika kita menggunakan subjek yang merupakan nama orang yang sifatnya jamak itu menggunakan to be are. Kita buat satu kalimat. Kalau kalian bingung, Bu, bagaimana cara membuat kalimat nominal simple present tense tapi kita kan tidak boleh menggunakan kata kerja, lalu pakai kata apa, Bu? Untuk kalimat nominal simple present itu kalian bisa menggunakan kata sifat atau profesi ya, atau kata benda. Atau kita buat contoh menggunakan profesi. Misalkan saya adalah seorang siswa. Nah, itu juga sudah termasuk ke dalam kalimat simple present tense bentuk nominal, yang mana ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris jadi I am a student. Karena subjeknya I, otomatis to be yang dipakai harus am. Jadi I am a student. Itu a student kan profesi. Jadi kalian bisa menggunakan profesi untuk kalimat simple present tense bentuk nominal. Nah, selain profesi, kalian juga bisa menggunakan kata sifat. Misalkan kita pakai subjek yang berupa benda. Misalkan kalimatnya buku itu berwarna merah. Nah, itu juga kalimat nominal simple present. Ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris jadi the book is red. Karena subjeknya satu atau tunggal dan subjeknya kata benda, berarti kita harus menggunakan to be is. Jadi the book is red. Itu sudah menjadi satu kalimat nominal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebenarnya sudah sering menggunakan kalimat simple present tense baik bentuk verbal maupun nominal itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika kita mau membuat kalimatnya kadang terhalang dengan hal-hal yang membuat kita bingung harus menggunakan kata apa ya, harus menggunakan kata apa. Sebenarnya banyak sekali kata yang bisa kita gunakan. Yang terpenting kalian harus paham dulu konsepnya bahwa simple present tense itu merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang yang sifatnya menjadi kebiasaan. Nah, kalau untuk kalimat yang verbal itu kalian yang harus menjadi patokan adalah kata kerja. Untuk kalimat yang nominal yang harus menjadi patokan adalah to be-nya. Nah, itu dia penjelasan Miss hari ini tentang simple present tense. Semoga pembelajaran hari ini
ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Thanks for your attention. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya kalau merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Thanks, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.